Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa hidup kita begini-begini saja? Rezeki semakin terasa sangat jauh, kesusahan demi kesusahan datang yang tiada henti, seolah-olah hidup ini tidak berpihak kepada kita. Sedangkan kalau kita memandang orang lain, seolah-olah hidupnya mudah, rezekinya terlihat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia. Lalu muncullah rasa iri yang dibarengi dengan pemikiran negatif, sehingga kita memandang curiga kepada orang lain. Jangan-jangan uang yang dihasilkan dari hasil korupsi, jangan-jangan dia dapat uang dari hasil menipu orang lain, jangan-jangan dia malah bersekutu dengan jin pesugihan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena itu kita tidak boleh iri dan berpikiran negatif kepada orang lain. Kita harus mengoreksi diri masing-masing untuk mengetahui apakah kesusahan demi kesusahan yang datang kepada kita termasuk kurang lancarnya rezeki yang datang kepada kita karena ulah kita sendiri. Ternyata tingkah laku yang tidak baik bisa menghambat datangnya rezeki. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video ini saya akan memberitahukan kepada sahabatku semua 9 hal yang akan saya sampaikan. Siapa tahu masing-masing dari kita masih ada yang melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati? Yang dimaksud syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, bisa benda, tempat manusia, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini: kita percaya bahwa rezeki yang datang kepada kita adalah karena kita mempunyai benda keramat yang bisa mendatangkan rezeki, padahal rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang dikehendakinya. Apabila rezeki datang melalui seseorang, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukurlah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tersebut, dan bukan beranggapan yang memberikan rezeki adalah si Polan. Kalau tidak karena si Polan, tidak bisa apa-apa. Jadi jangan seolah memuja si Polan yang mampu memberikan rezeki kepada kita. Berterima kasih boleh-boleh saja, asal tidak terlalu berlebihan dan melewati batas. Yang kedua, perhatikan sholat kita. Kita perlu memperhatikan sholat kita. Misalnya sekarang Anda baru mengerjakan 3 waktu sholat, maka dari sekarang
mulailah melengkapinya menjadi 5 waktu. Jika bisa, hindarilah untuk menunda jika azan bertanda waktu sholat dimulai. Karena disinilah awal sholat kita akan kembali seperti semula. Luangkan waktu Anda yang hanya 10 menit untuk menunaikan ibadah sholat. Karena waktu luang kita semuanya lebih panjang dibanding mengerjakan sholat yang hanya butuh waktu kurang dari 10 menit. Yang ketiga, jangan menyakiti orang tua kita. Apabila kita pernah berbuat salah atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang tua, mulai sekarang bangunlah dan meminta maaf kepada orang tua kita. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho orang tua juga. Lantas, bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal dunia, padahal kita belum sempat meminta maaf? Paling tidak kita doakan mereka dan meminta maaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berbelas kasih kepada hambanya. Yang keempat, apakah kita memakan harta yang bukan hak kita? Untuk diketahui, dari setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat, ada hak untuk fakir miskin, termasuk anak yatim piatu, yaitu sebesar 2,5%. Karena itu, sisihkanlah sebagian penghasilan kita untuk mereka. Yang kelima, berdagang dengan tidak jujur. Apabila kita hendak melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran. Bahkan kalau bisa, lebihkan sedikit takaran dan niatkan untuk bersedekah. Apabila jual beli barang, utarakan barang sesuai dengan kondisinya. Yang keenam, jangan menyia-nyiakan atau menyakiti anak dan istri. Apabila kita kesal dengan kelakuan anak atau istri, cobalah untuk mengoreksi diri sendiri. Kenapa anak dan istri kita belum mampu seperti apa yang kita inginkan? Jika belum menemukan titik terang, kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencarikan cara terbaik agar anak dan istri kita berada di jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, berbohong. Sering terjadi di kehidupan sehari-hari, melakukan berbohong demi kebaikan. Tapi perlu diingat, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan untuk siapa? Apabila kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak, itu kurang sesuai. Mengapa? Karena sifat seperti itu bisa merugikan orang lain yang kita bohongi dan akan membuat kita jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Maksudnya adalah apabila sedang menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Dan bagi para pemimpin rumah tangga, hindari menyalahgunakan kewenangan dalam keluarga. Misalnya, menjadikan pasangan atau anak layaknya pembantu rumah tangga. Yang kesembilan, pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Sifat ini bisa memicu kerezekian kita menjadi sulit. Dalam hal ini, hukum alam akan berlaku. Maksudnya adalah apabila kita mempersulit mengeluarkan sedekah yang menjadi hak mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempersulit rezeki
yang akan datang pada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 9 penyebab utama kenapa seolah rezeki sangat sulit datang kepada kita. Untuk itu, bagi saudaraku semuanya yang melihat video ini, mulai sekarang dan seterusnya, hindari dan tinggalkan sebisa mungkin 9 hal tersebut, dan mulailah menanamkan kebaikan untuk menunai kebaikan pula. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.